Pertama-tama saya ingin menyampaikan Dirgahayu Hari Koperasi ke-76. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini beberapa hal. Bagaimana kita ketahui sistem perekonomian kita di dalam kondisi berasas kekeluargaan, dan Bung Hatta mendefinisikan ekonomi kekeluargaan itu adalah koperasi, dan beliau mengharapkan bahwa koperasi ini menjadi sokok guru perekonomian nasional. Hari ini perekonomian kita belum dikuasai oleh koperasi. Koperasi di sana sini masih banyak masalah. Secara bisnis juga belum banyak berkembang, dan ini yang kita perlu benahi sama-sama. Karena itu sesuai dengan arahan Presiden, kami di Kementerian Koperasi punya beberapa prioritas. Salah satunya kita ingin mendorong pertumbuhan perkembangan koperasi di sektor real, ya. Dan ini kita akan jadikan menjadi bagian program hilirisasi, industrialisasi yang sedang dibangkitkan kembali oleh Pak Jokowi. Karena sejak 98, sejak krisis ekonomi, kita mengalami deindustrialisasi. Hari ini Pak Presiden sudah tidak lagi membolehkan produk-produk mineral kita yang sangat kaya untuk diekspor, tapi harus dihilirisasi. Tapi jangan sampai hilirisasi ini hanya dinikmati oleh usaha besar. Karena itu nanti seperti di produk hilirnya, katakanlah di nikel. Nikel saya sudah lihat, misalnya untuk garpu, sendok, alat-alat kesehatan banyak yang berbahan baku nikel. Nah ini nanti bagiannya operasi hilirisasi. Kita punya sawit 50 juta ton CPO setahun, terbesar di dunia. Tapi hari ini masih dikuasai oleh usaha besar. Hari ini masih dijual CPO-nya paling tinggi minyak goreng. Nah, kita sudah putuskan sekarang koperasi petani sawit tidak lagi hanya menjual buah segarnya, tapi bisa membangun CPO mill, bisa membangun pabrik minyak makan merah. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi untuk memperbaiki distribusi minyak goreng, termasuk juga kesejahteraan petani. Ada 40,47% lahan sawit kita dari 15 juta hektar itu milik petani. Nah ini kita harus konsolidasi lewat koperasi. Per 1000 hektar kita akan bangun CPO mill-nya sama pabrik minyak pakan merahnya untuk bisa dijual, sehingga petani sawit nanti bisa menjual sampai produk jadi, ya. Nah ini sudah kita hitung semua, nanti dibiayai oleh dana BPDPKS, ya. Jadi nanti tolong disiapkan di Sumatera, di Kalimantan, ini kita akan membangun koperasi penghasil minyak makan merah, ya. Jadi nanti di pasar ada dua, ada minyak makan merah dan minyak goreng. Nah ini warna merah bukan warna politik, gitu. Karena biasanya minyak goreng itu kuning-kuningan, kalau ini memang merah sekali. Karena memang minyak sawit itu merah, tapi karena standar minyak goreng itu harus bening, sehingga warna merah itu yang kaya dengan vitamin A, vitamin E, malah kita buang. Dan kita impor bahan bakunya untuk vitamin A, vitamin E. Saya sudah cek di Menteri Perindustrian. Nah ini Malaysia sudah bikin dan diekspor ke China untuk bahan baku vitamin A, vitamin E, dan di sana efektif untuk program stunting. Nah, Pak Ganjar tadi menyebut stunting. Jadi nanti saya sudah dengan Pak Hasto Wardoyo untuk pengentasan stunting bisa makan minyak pakan merah. Karena gurihnya pembangunan bagi rakyat itu
rakyat kecil itu dinikmati oleh minyak goreng, semua digoreng, jadi gurihnya di situ. Ya nanti kalau minyak makannya berprotein tinggi, vitamin C, vitamin tinggi, ini bisa menyehatkan. Yang kedua, kita ini kaya dengan minyak esensial, fragrant industri, parfum industri di dunia itu 95% bahan bakunya dari Indonesia. Salah satunya nila, minyak sereh wangi, minyak cengkeh, minyak bawang, banyak sekali. Nah ini kenapa tidak menjadikan basis industri kita? Ya, nah ini sekarang kita akan bangunkan rumah produksi. Ya, di Aceh kita kerjasama dengan Siah Kuala, tapi ini nanti milik koperasi semua. Ya. Kita juga memiliki bambu yang kaya luar biasa. Bambu kita tumbuh 4 kali lipat lebih produktif dari bambu di Cina, bambu di Jepang. Ya, dunia sekarang sedang menggeser dari kayu ke bambu dengan isu lingkungan. Nah, di NTT ada 40.000 bambu. Bambu selain bisa menggantikan kayu sebagai timber, tapi juga bisa jadi sumber serat untuk industri pakaian jadi kita yang sekarang kita masih impor karena kita tidak memiliki industri rayon yang besar, kita tidak memiliki kimia dasar, kita tidak memiliki kebun kapas. Tapi saya sudah ketemu dengan produsen minyak, produsen mesin tekstil, mereka bilang serat bambu bisa menggantikan. Kita memiliki rumput laut yang begitu banyak, yang masih kita ekspor hanya raw material. Nah ini harus dihilirisasi. Ya, kita punya kelapa, kita punya banyak produk. Nah, saya tahun ini ada piloting 10 dengan tahun lalu akan bangunkan pabrik-pabrik tempat maklun produk-produk unggulan kita. Jadi nanti tidak ada lagi produk UMKM yang kalah butuhnya dengan produk industri. Kita bangunkan produk pabrik-pabrik modern, ya, yang teknologi tinggi sehingga UMKM itu nanti produknya berkualitas. Ya, tidak lagi diproduksi di dapur dengan alat-alat sederhana sampai kapanpun juga nggak akan pernah. Nah ini yang kita ingin kaitkan, hilirisasi dengan berbasis koperasi untuk meningkatkan kualitas produk-produk ekonomi di dalam negeri, sekaligus untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja kita. Karena Pak Jokowi ingin tahun 2045 kita pendapatan per kapita kita $12.000 minimum. Artinya batas minimum menjadi negara maju. Hari ini kita baru sekitar 4.500. Kita termasuk dalam negara berpendapatan menengah, middle upper. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mengubah dari 4.500 ke 12.000 dalam waktu 20 tahun ke depan, 4 kali pemilu, kalau hari ini 97% lapangan kerja kita, pendapatan masyarakat kita dari sektor informal, usaha mikro, karena 97% itu lapangan kerja kita disediakan oleh usaha mikro. Nah, sehingga Bank Dunia sudah mengingatkan Indonesia harus segera menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas. Nah, menurut saya salah satunya adalah bagaimana koperasi bisa hadir untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja, dan koperasi menjadi bagian dari program nasional hilirisasi. Ya. Nah, jadi ini penting untuk bagaimana kita menempatkan UMKM dan koperasi menjadi bagian utama dari pembangunan ekonomi nasional. Jadi mainstreaming UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional ini harus menjadi agenda kita untuk kita menuju 2045. Selain sektor real yang kedua, kami juga ingin membenahi koperasi
simpan pinjam. Kita ingin membenahi ekosistem kelembagaan koperasi simpan pinjam. Kalau perbankan sejak tahun 98 setelah krisis ekonomi sudah diberesin. Ya, saya waktu COVID ada 8 koperasi bermasalah, gagal bayar, koperasi simpan pinjam dengan nilai 26 triliun. Gak ada skema negara untuk menalangi uang koperasi yang dirampok oleh para pengurus yang nakal tadi. Ya, sehingga mereka menempuh jalur PKPU, perjanjian damai, restrukturisasi utang antara 5 sampai 10 tahun, tapi nggak bisa dijalankan. Hari ini paruh 4-5%. Nah, ini nggak boleh lagi, karena itu direvisi Undang-Undang Koperasi yang tahun 92, ya, nomor 2592, ini kita akan lengkapi. Jadi koperasi itu yang besar, koperasi simpan pinjam yang besar itu nanti yang di koperasi, karena sekarang setelah ada undang-undang P2SK kita dibagi dua. Koperasi yang open loop itu ada di wilayah OJK. Jadi koperasi yang melakukan pelayanan kepada di luar anggota itu di OJK. Tapi di situ kita sudah taruh kebijakan supaya koperasi bisa masuk ke semua sektor, bisa mendirikan bank, bisa mendirikan perusahaan asuransi, bisa masuk ke semua. Ya. Nah, yang closed loop di tempat kami di Kementerian Koperasi yang akan diatur di bawah Undang-Undang Koperasi. Nah, ini yang kita mau benahi. Karena prakteknya Bapak Ibu sekalian, koperasi simpan pinjam itu sudah besar-besar. Prakteknya sudah tidak bisa diawasi lagi oleh pengawasan internal. Nah, ini yang kita akan coba meniru Amerika, meniru Jepang yang sudah cukup bagus ekosistemnya untuk koperasi simpan pinjam. Jadi kita akan usulkan pengawasan otoritas pengawas koperasi eksternal. Tapi kalau yang masih kecil-kecil dibolehkan untuk mengawasinya sendiri. Nah, barangkali dengan cara itu kita bisa menyiapkan koperasi kita bisa sejajar dengan korporasi. Ya, koperasi tidak lagi masuk di sektor-sektor ekonomi marginal. Ya, koperasi yang lahir di Eropa pun sekarang, di Amerika pun sekarang, koperasi yang besar-besar itu seperti di sektor keuangan tidak lagi bentuknya credit union menyediakan pinjaman untuk orang-orang kecil, karena di sana masyarakatnya sudah makmur, sehingga yang tumbuh berkembang di sana sekarang koperasi itu bikin bank. Nah, ini jangan alergi, karena ini juga menjadi bagian bisnis atau wilayah bisnis koperasi yang dalam jangka panjang ini akan sangat strategis. Di Swiss misalnya, yang kita terkenal dengan perbankannya, ternyata pertumbuhan koperasi, bank koperasi, bank milik koperasi itu 16%, bank konvensional itu 3%. Jadi unggul koperasi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan multi pihak. Karena itu koperasi multi pihak juga kita adopsi, sekarang kita sudah mulai. Misalnya apa? Di sektor agriculture, di sektor perdagangan, itu koperasi basisnya. Apalagi Indonesia di sektor pertanian, peternakan, rata-rata petani kita itu 0,3 hektar. Mau dikasih bibit unggul, mau dikasih pupuk, mau dikasih asintan, kita gak akan pernah bisa mendapatkan suplai pangan yang kuat, sehingga kita tuh impor terus. Karena itu konsolidasi petani-petani kecil perorangan oleh koperasi dalam skala ekonomi ini harus kita lakukan. Jadi corporate farming tidak perlu berbasis korporatif, tidak perlu berbasis konglomerasi. Kita bisa mengkonsolidasi petani-petani kecil dalam skala luas lahan yang ekonomis lewat koperasi. Kita udah bangun pilotingnya. Di Lampung kita udah bangun kebun pisang milik rakyat 600 orang, seluas 400 orang untuk koperasi. Dan ekspor ke Jepang dan ke
Singapura dengan berpartner operatornya Great Giant Pineapple. Ada 21 sertifikat untuk ekspor pisang ke luar negeri. Standarnya tinggi, ternyata koperasi bisa. Kami juga sekarang bikin pilot team untuk petani-petani sayur di Jawa Barat untuk suplai ke pasar modern. Tadinya hanya 2 di pasar becek. Itu melibatkan 1.200 koperasi. Dan sekarang 8 ton per hari, tapi sekarang kita udah diminta 80 ton per hari. Jadi artinya apa? Petani bisa langsung produknya ke end product, ke end user. Dan itu koperasi. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, dalam struktur ekonomi Indonesia yang 99,9% adalah usaha mikro, maka koperasi harus hadir mengkonsolidasi mereka menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Saya yakin Pak Ganjar menjadi harapan kita untuk kemajuan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.